Ini manusia editorio. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami perwakilan dari kelompok perpajakan 2 akan sedikit membahas mengenai pajak bumi bangunan, perdesaan dan juga perkotaan. Di mana pada pembahasan kali ini kami akan membahas mengenai peraturan daerah Kota Jambi, yaitu lebih tepatnya Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2013 mengenai pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan. Sebelum membahas mengenai materi, saya akan memperkenalkan dua rekan saya pada kali ini, yaitu yang pertama ada Mutia Oktawisa Putri yang akan memaparkan materi pertama, dan juga Putri Mayasari yang akan memaparkan materi kedua, dan akan dilanjutkan ke materi ketiga yaitu oleh saya sendiri, yaitu Putri Salsabila. Langsung saja, yang pertama, pemaparan materi pertama oleh Mutia Oktawisa Putri. Kepada Mutia, disilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian PBB menurut Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2013. Pasal 1, pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Menurut Peraturan Daerah Kota Jambi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 Pasal 3S yang pertama, objek pajak bumi dan bangunan perkotaan adalah bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Selain definisi bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 15, termasuk juga dalam pengertian bangunan adalah yang A. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu komplek bangunan seperti hotel, pabrik, emplacement yang merupakan suatu kesatuan dengan komplek bangunan tersebut. Yang B. Jalan tol, C. Kolam renang, D. Pagar mewah, E. Tempat olahraga, F. Galangan kapal dan dermaga, G. Taman mewah, H. Tempat penampungan kilang minyak air, gas, dan pipa minyak. Selanjutnya yaitu ada menara. Yang ketiga, objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan perkotaan adalah objek pajak yang pertama digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintah. Yang kedua, yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksud untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga, digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenisnya dengan itu. Yang keempat, merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalan yang dikuasai oleh kelurahan, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Yang kelima, digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Dan yang terakhir, dilakukan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan. Baiklah, terima kasih kepada Mutia atas pemaparan materi yang pertama. Selanjutnya yaitu pemaparan materi yang kedua yang akan dilanjutkan oleh Saudara Putri. Kepada Saudari Putri, disilahkan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan materi tentang subjek PBB perdesaan dan perkotaan. Menurut Peraturan Desa Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2013 Pasal 4, subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas bumi, atau memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan. Menurut peraturan selanjutnya, tarif pajak bumi bangunan perkotaan. Menurut Peraturan Daerah Kota Jambi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013, tarif pajak bumi dan bangunan perkotaan ditetapkan sebagai berikut.
Yang pertama, untuk NJOP di bawah 1 miliar ditetapkan sebesar 0,11%. Yang B, untuk NJOP mulai dengan 1 miliar rupiah ditetapkan sebesar 0,2%. Selanjutnya, dasar pengenaan PBB Perdesaan dan Perkotaan. Menurut Peraturan Daerah Kota Jambi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 Pasal 5, dasar pengenaan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. Besarnya nilai jual objek pajak atau NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan setiap 3 tahun kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah. Penetapan besarnya nilai jual objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan peraturan wali kota. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Putri yang telah memaparkan materi kedua. Selanjutnya yaitu pemaparan materi ketiga yang akan saya lanjutkan sendiri. Lalu mengenai dasar pengenaan PBB Perdesaan dan Perkotaan Kota Jambi untuk menentukan besarnya NJOP TKP PBB untuk tahun 2012 telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/03/2011 tanggal 4 April yang memberikan wewenang pada pemerintah kabupaten dan kota untuk menentukan tarif NJOP TKP tanpa batasan. Semakin tinggi NJOP TKP, akan semakin ringan pembayaran PBB yang harus ditanggung oleh masyarakat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai perhitungan PBB Perdesaan dan Perkotaan khususnya di Kota Jambi. Untuk dasar perhitungan PBB sendiri, tadi kan udah ada di sini, bisa dilihat di slide. Untuk NJOP lebih dari 1 miliar adalah dasar pengenaannya 40% dan NJOP kecil dari 1 miliar adalah 20%. Tarif PBB untuk perdesaan dan perkotaan diturunkan dari 0,5% terhadap NJOP menjadi paling tinggi yaitu 0,3% dari NJOP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Maka dari perhitungan tadi terdapat rumus yaitu PBB sama dengan tarif dikali NJKP. Untuk memperjelas mengenai materi ini, di sini terdapat salah satu soal yaitu PT ABC memiliki lahan di daerah Jakarta dengan memiliki area tanah seluas 1.000 meter persegi dengan luas bangunan 800 meter persegi. Diketahui NJOP tanah per meter di daerah tersebut yaitu 5 juta rupiah dan harga bangunan per meter yaitu 1 juta rupiah. Berikut langkah-langkah cara menghitung PBB. Yang pertama yaitu NJOP bumi dan bangunan. Bumi di sini yaitu 1.000 meter tadi dikali dengan 5 juta didapatkan 5 miliar. Selanjutnya bangunan yaitu 800 dikali 1 juta yaitu dapatnya 800 juta. Maka NJOP bumi dan bangunan yaitu 5 miliar ditambah 800 juta yaitu dihasilkan 5 miliar 800 juta rupiah. Selanjutnya kita menghitung NJKP. Setelah diberikan tadi bahwa jika NJOP-nya di atas 1 miliar maka NJKP-nya dasar pengenaannya yaitu 40%. Maka di sini 40% dikali dengan 5 miliar 800 juta rupiah dikurang dengan 12 juta. Di 12 juta di sini merupakan NJOP TKP. Maka dihasilkan 2 miliar 315.200 juta rupiah. Lalu untuk PBB-nya yaitu dengan dasar pengenaan 0,5% dikali dengan 2 miliar 315.200 juta rupiah maka dihasilkan PBB-nya sebesar 11.576 rupiah. Maka setiap tahunnya PT ABC harus membayar PBB sebesar 11.576.000 rupiah. Mungkin itu aja sedikit pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.